tumbuh pertama, ini tunas pertama ya, batang pertama tumbuh itu dominan warnanya merah muda seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Di siang hari ini saya akan berbagi informasi tentang perkembangan atau pertumbuhan tanaman porang dari bibit biji bunga. Kalau teman-teman lihat di depan ini bukan dari biji bunga ya. Ini bibit dari katak yang paling kecil. Kita semai di media polybag. Ini kita tanam di media polybag ya, karena memang sengaja tidak kita pindah. Sampai nanti panen kita lihat seperti apa perkembangannya. Nanti ditunggu aja videonya di bulan 5 bulan 6 ya. Nanti kita bongkar besarnya seperti apa. Oke, kita lihat yang dari biji bunga. Nah ini teman-teman, ini tadi udah saya sediakan yang dari biji bunga ya. Ini kondisi cuaca mendung. Nah, kelihatannya segera turun hujan. Oke, perlu teman-teman ketahui, untuk menanam tanaman porang itu bisa memilih dari bibit biji bunga ataupun dari katak. Kalau pengen yang paling cepat itu dari umbi. Tapi perlu diketahui juga kalau dari umbi itu asal muasalnya itu dari bibit katak ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu asal dari biji bunga itu dari mana, ini ya, mungkin yang baru kenal tanaman porang, asalnya dari sini teman-teman. Ini kemarin saya tanam umbi, karena usianya udah memasuki 3 tahun, itu biasanya tumbuh bunga seperti ini. Ini juga sama. Nah seperti ini teman-teman, tumbuh biji bunga. Ini nanti semakin membesar dan warnanya akan menguning lalu agak merah ya. Dan disitu baru bisa kita panen. Nanti kita potong, kita bawa pulang, kita taruh sampai membusuk, baru kita cuci, lalu kita ambil yang mungkin layak untuk kita tanam. Ini juga sama. Untuk tumbuh biji bunga seperti ini membutuhkan waktu 3 musim. Kalau untuk 2 musim belum lah. Jadi kita menanam dari bibit katak memasuki usia 3 musim atau 3 tahun, itu tumbuh biji bunga seperti ini. Tapi apabila tidak menginginkan biji bunga atau tidak menginginkan tumbuh bunga seperti ini, bisa dipotong, nanti akan tumbuh tunas baru dan menghasilkan pohon seperti ini. Ini teman-teman. Jadi asalnya dari situ ya. Tetap asalnya dari umbi ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini teman-teman, perkembangan atau pertumbuhan bibit dari biji bunga. Kalau pengen tahu seperti apa biji bunga, bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ya. Kalau yang sudah saya bongkar ini juga pernah saya ambil video di tahun 2020. Itu hasilnya cukup memuaskan lah, karena untuk ukuran biji bunga yang sangat kecil dan bisa menghasilkan umbi yang rata-rata segini teman-teman ya. Jadi seperti katak super yang isi 35, lumayan itu. Kalau dijual dengan harga bibit itu kisaran 100.000 ya. Itu yang ukuran 50-60 biji. Tapi kalau ukuran di bawah itu kemungkinan lebih mahal lagi. Dan sekarang kita lihat perkembangan tanamannya. Ini usia tanam 2 bulan berjalan ya, karena kita tanam di Desember tanggal berapa kemarin ya, lupa saya, awal pokoknya, tanggal 8 sampai tanggal 10-an lah. Nggak banyak kita tanam di sini. Untuk pertumbuhan pertama itu beda seperti tanaman porang yang lain, beda dari bibit yang lain ya. Karena bibit dari biji bunga itu yang pertama ketika tumbuh itu seperti ini teman-teman. Nah ini kondisinya hujan ya, nggak apa, kita lanjut. Jadi ketika tanaman porang dari bibit biji bunga tumbuh pertama, ini tunas pertama ya, batang pertama tumbuh itu
dominan warnanya merah muda seperti ini. Bagian ujung daun, nah ini bagian tepi daun ya, ini kelihatan pink-pink gitu ya, kelihatan merah muda. Seperti tanaman hias kalau masih kecil seperti ini. Tapi nanti berjalan atau usia masuk 2 mingguan itu biasanya berubah warna lagi teman-teman. Ini juga sama, ini dari biji bunga. Ini kemarin sisa sedikit lalu saya buang di sekitar sini, ternyata tumbuh dan pertumbuhannya seperti ini. Ini untuk tunas pertama teman-teman. Jadi seperti ini, lebih dominan merah muda ya. Kalau ini ditaruh depan rumah kayaknya cocok ini untuk hiasan. Nanti kalau sudah masuki umur sekira-kira 2 minggu itu warnanya berubah seperti ini. Ini masuk 2 minggu sampai 3 minggu itu berubah seperti ini teman-teman. Jadi pinknya itu hilang, nanti diimbangi dengan atau bersamaan dengan tunas kedua muncul seperti ini tadi ya. Ini perkembangan atau pertumbuhan dari bibit biji bunga. Untuk biji bunga ini jarang sekali dilirik dari teman-teman petani porang yang skalanya udah banyak ya, karena memang untuk menanam dari bibit biji bunga ini membutuhkan waktu yang cukup lama, 2 tahun sampai 3 tahun baru bisa kita panen. Ini baru kita pupuk 1 kali dan pertumbuhannya bisa saya bilang cukup cepat dan cukup bagus ini teman-teman. Seperti ini ya, ini dari bibit biji bunga. Ini bisa jadi alternatif pilihan buat teman-teman yang di tahun ini pengen memperbanyak bibit. Ini bisa coba untuk menanam dari bibit biji bunga. Ini bisa dipindah ke lahan ya. Kalau sudah seperti ini dipindah ke lahan aman dan bagus teman-teman. Kalau sudah seperti ini nanti umbinya juga cukup besar. Mungkin dibongkar bulan berapa? Bulan 5, bulan 6 sudah segede ini. Apalagi media yang kita gunakan cukup besar. Kalau tahun kemarin itu saya gunakan yang ukuran 10x10 ya, tapi tahun ini coba saya perbesar lagi menggunakan polybag yang ukuran 15x15. Jadi seperti ini. Melihat dari tinggi batang dan besar batang itu kelihatannya memang pas medianya 15x15 ya. Dan untuk cara pemupukan kalau di media polybag seperti ini bisa dilakukan pakai tabur maupun pakai yang cair ya, tapi lebih efektif itu pakai cair teman-teman. Jadi kalau pakai pupuk organik ataupun dari kimia itu bisa dicairkan dulu lalu dikocorkan di setiap polybag. Cuma untuk perawatan di media polybag itu harus lebih hati-hati, karena ketika nanti tidak ada hujan sekitar 2-3 hari itu kondisi tanah juga kering. Ini harus segera kita kocori. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk tunas pertamanya tingginya berapa senti ini ya? 5-10 cm ya. Seperti ini. Ini untuk tunas kedua sama seperti tanaman porang yang lain, seperti dari bibit katak ya. Jadi tumbuh tunas pertama itu tidak terlalu tinggi, nanti akan disusul tunas kedua tingginya melebihi dari tunas pertama. Dan ketika tumbuh tunas kedua, disitulah nanti kondisi bibit yang pertama kita tanam itu akan membentuk atau akan muncul umbi baru yang bisa kita gunakan untuk kita tanam di musim selanjutnya, atau mungkin dibiarkan di lahan bisa. Jadi ada beberapa teman di luar sana itu memang menanam bibit biji bunga ini langsung di lahan bisa, tapi memang kondisi atau cuacanya memang harus mendukung ya. Jadi suplai air itu harus benar-benar cukup, karena semakin kecil bibit kalau kita tidak suplai air dengan cukup itu rawan sekali mati teman-teman. Seperti ini ya. Ini untuk perkembangan bibit porang dari biji bunga. Jadi perkembangannya sangat bagus. Cuma ini jarang sekali ditanam di daerah saya. Jarang teman-teman yang menanam dari biji bunga. Rata-rata yang menanam itu cuma untuk dijual di media polybag seperti ini terus lalu dijual.
Tapi untuk ditanam di lahan belum menemui saya. Betulnya sangat bagus ya kalau kita rawat dengan maksimal. Hampir sama pertumbuhannya dengan katak untuk tunas keduanya. Jadi batangnya cukup besar. Bagian daun juga masih ada warna merah mudanya ya di bagian tepi daun. Ini ciri khas tanaman porang teman-teman. Kalau bukan tanaman porang itu enggak ada warna pink seperti ini. Nah, ini untuk pertumbuhan tanaman porang dari bibit biji bunga. Buat teman-teman yang pengen menanam dari bibit biji bunga, ini bisa jadi pilihan. Harganya biasanya sih kisaran 1 jutaan ya, 1 juta sampai 1,5 juta per kilo. Per kilo itu isi 7.000 sampai 7.500 ya, kita rata-rata 7.000. Saya pernah ngitung itu 7 ribuan. Jadi lumayan 1 kilo, meskipun harganya agak mahal, nah jumlahnya agak banyak juga. Kalau membeli masuk bulan 7 sudah bisa ya. Dan usahakan untuk membeli bibit seperti ini ya memang harus hati-hati juga, karena takutnya nanti banyak bibit yang nggak tumbuh. Ini cara sortirnya juga sudah saya buat video di tahun kemarin, mana yang bibit yang bagus, mana yang nggak bagus. Itu biasanya yang bibitnya bagus itu kalau direndam di dalam air itu mengendap ya, tapi yang nggak bagus biasanya nanti mengapung di atas air seperti ini teman-teman ya. Untuk perkembangan bibit dari biji bunga, ini usia 2 bulan berjalan. Pertumbuhannya bisa saya katakan sangat cepat. Untuk hasilnya seperti apa nanti tunggu aja di video selanjutnya ya. Mungkin di bulan 4 bulan 5 nanti saya bongkar dan bisa teman-teman lihat hasilnya. Ini untuk bibit biji bunga, dan ini untuk bibit dari katak teman-teman. Kalau yang paling ujung sana itu bibit dari umbi ya. Lebih bagus di polybag atau lahan, kemungkinan ya di lahan lah. Cuma kita pertimbangkan dari segi pengeluaran, karena kalau untuk di lahan itu jelas butuh biaya lagi untuk pemindahan. Seperti ini dari umbi. Jadi teman-teman yang pemula yang baru mengenal tanaman porang, banyak sekali alternatif pilihan bibit ya, mulai dari umbi, katak maupun biji bunga. Oke, itu tadi sedikit berbagi informasi tentang pertumbuhan tanaman porang dari bibit biji bunga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.